Kembali kita lanjutkan perbincangan, Mas Sofwan. Tadi sebelum jeda kan saya sempat tanya, apakah statement-statement perubahan yang dilakukan oleh Trump ini ada hubungannya juga dengan midterm election yang akan dilakukan beberapa saat lagi? Ya, tentu saja. Kalau perang ini berlanjut panjang dan dampak ekonominya terasa. Sekarang ini kan gas saja sudah naik ya, 36% minyak dan seterusnya. Harga minyak walaupun Trump bilang bahwa Amerika Serikat itu kan nggak tergantung minyak dari Hormuz, tapi kan harga minyak itu kan ditentukan di level global, jadi pasti terdampak juga gitu. Dan kalau ekonomi masih terpengaruh oleh perang ini sampai midterm, kita lihat survei-surveinya menunjukkan bahwa Republikan akan mengalami tantangan yang cukup berat gitu ya. Apalagi kan kelompok-kelompok oposisi kan sudah mulai mobilisasi dengan kemarin demonstrasi No Kings kemarin. Dan ini menunjukkan bahwa ya Amerika Serikat ini sedang berpacu dengan waktu juga. Dia harus kemudian segera keluar dan keluarnya dengan kemenangan, tapi belum bisa-bisa. Makanya yang kemudian dilakukan ya ini tadi pidato ini adalah untuk menenangkan publik supaya kemudian mereka tidak panik ya, dan kemudian dukungan terhadap Trump dan terhadap Republikan masih bisa terus bertahan. Tapi ini akan sangat tergantung pada jalannya perang. Kalau kita lihat sekarang kan ada beberapa perkembangan baru yang menarik nih. Setelah pidato kemarin kan, satu, Pete Hegseth itu memecat Jenderal Randy George. Ini adalah kepala staf Army-nya Amerika Serikat ya. Jadi jabatannya lumayan tinggi. Dalam perang mecat jenderal itu kan berarti ada sesuatu. Dan apa ya, ini kemudian kita lihat berkaitan juga dengan eskalasi yang ada di lapangan kan. Jadi setelah pemecatan itu ya, berkaitan kemudian di waktu-waktu di sekitar pemecatan itu kan kita melihat eskalasi serangan ke tempat-tempat yang kalau dalam kondisi normal itu nggak boleh diserang ya kan. Jembatan, terus pharmaceutical, ini kan kemarin Institut Pasteur. Jadi ini adalah institusi yang dari 1910 itu menjadi tempat produksi vaksin Iran gitu loh. Jadi ini akan semakin brutal justru karena Amerika Serikat butuh untuk semakin keluar. Untuk apa? Untuk mencegah supaya perangnya jangan sampai ke midterm election nanti. Jadi memang 2-3 minggu ini coba dikebut dengan cara memberikan tekanan luar biasa. Makanya kan ngancamnya sampai bomb them to Stone Age. Jadi dibom sampai ke zaman batu gitu. Tapi ini adalah jalan yang menurut saya tadi kalau dibilang tadi ini langkah selanjutnya yang mengulang kesalahan lagi, karena asumsinya salah. Iran itu dulu perang Irak-Iran yang juga didukung Amerika Serikat saja, dan Amerika Serikat mengizinkan Irak untuk mendapatkan senjata kimia, itu korbannya sampai 500.000, 600.000, dan Iran itu tidak mundur. Jadi korbannya 500.000, 600.000, 8-9 tahun itu Iran nggak mundur gitu loh. Ya ini dibomin seperti ini mungkin masih bisa bertahan juga. Kalau bicara terkait dengan senjata makan tuan ini, seperti yang disebutkan oleh Mas Hasibullah, sejauh mana potensi rezim change ini justru terjadi di Amerika Serikat kalau Donald Trump tidak mengambil sikap untuk segera mengakhiri perang? Saya kira ini justru tes pada demokrasi Amerika Serikat. Kalau demokrasi Amerika Serikat itu benar-benar bekerja, maka pada midterm election ini nanti Donald Trump Republikan akan kalah, dan dengan demikian kebijakan Amerika Serikat akan berubah, karena berarti ada mekanisme kontrol yang menurut teori itu seharusnya berlaku di dalam sistem demokrasi. Tapi kalau nanti di midterm election ini Republik masih menang, Donald Trump masih lanjut, ya berarti Amerika Serikat memang sudah bukan negara demokrasi. Mungkin sudah waktunya kita jujur mengatakan bahwa Amerika Serikat itu a non-democratic country gitu kan. Sistem demokrasinya memang sudah nggak berjalan. Kan survei-survei menunjukkan bahwa cuma 20% loh yang mendukung perang Iran ini. Artinya kalau dia negara demokrasi yang suara rakyat adalah suara Tuhan, harusnya nggak perang dong. Lah ini dengan 20% suara aja masih perang, dan perangnya makin ekspansif, makin menyasar sasaran-sasaran sipil, jadi melanggar standar moral Amerika Serikat yang disebutkan secara eksplisit sendiri gitu ya.
Ya makanya ini ujian untuk demokrasi Amerika Serikat. Jadi apakah ini akan kembali ke Amerika Serikat sebagai senjata makan tuan? Sebenarnya kalau saya melihatnya bukan cuma soal senjata makan tuan bagi Trump. Ini ujian demokrasi Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat itu adalah negara demokratis atau mungkin sudah saatnya media atau kita juga menyebut Amerika Serikat sebagai rezim Trump gitu ya. Bukan kan selama ini kita disuruh nyebut kalau media kadang-kadang kan nyebut Iran tuh rezim Iran, sementara Amerika Serikat disebutnya pemerintah Trump. Ini kan pilihan bahasa yang sebenarnya mengkonstruksikan image tertentu. Ya mungkin sekarang kita harus nyebut juga kalau nanti ternyata padahal faktanya di lapangan bertolak belakang ternyata Amerika Serikat tidak bisa menjalankan demokrasi dengan baik, ya mungkin sudah saatnya kita menyebutnya sebagai rezim Trump. Oke, Mas Hasibullah, memang kita nggak bisa megang omongan dari Trump ya. Tapi kalau itu yang terjadi 2-3 pekan lagi selesai, bagaimana dunia melihat ini, terutama di kawasan Timur Tengah sendiri? Apakah bisa dibilang bahwa Iran yang justru memenangkan perang ini? Ya, saya rasa tergantung Timur Tengahnya yang mana. Kalau Timur Tengah yang istilahnya kritis, jujur dengan apa yang terjadi, maka mestinya, terutama negara-negara Arab Teluk, ini memang ada kayak semacam konsepsi ulang mengenai siapa lawan dan siapa kawan. Karena sekali lagi, negara Arab Teluk saya melihat dari awal itu sekarang berada di antara orang yang paling dirugikan. Statement saya dari awal perang ini terjadi, perang ini yang paling menguntungkan adalah Israel. Yang paling dirugikan adalah Arab Teluk, di atasnya adalah Amerika. Kalau Iran nggak perlu dikalkulasi karena dia diserang. Jadi orang diserang akan keluarkan segala daya. Itu di luar kalkulasi. Nah, mestinya memang kalau dianalisa secara jujur akan ada koreksi ulang terkait dengan konsep perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Karena negara-negara Arab Teluk itu kenapa seperti sekarang, dia kerjasama dengan Amerika, harapannya mereka dapat sokongan senjata. Senjata itu dibutuhkan untuk mengamankan dari luar dan dalam. Dari luar artinya dari musuh-musuhnya, entah Israel atau Iran, kalau belum didefinitifkan. Dari dalam, dari rakyatnya, karena ini adalah kerajaan yang sekali lagi kekuasaan itu harus dipertahankan dengan cara hidup mati, bukan kayak kita sambil berdangdut, sambil berkampanye, sambil enak. Ini kan bagian daripada hikmahnya demokrasi tadi yang disindir oleh Mas Sopan tadi. Nah, kalau analisanya jujur, maka menurut saya mestinya ada perubahan mengenai siapa lawan dan kawan. Karena rupanya senjata-senjata Amerika tidak mampu mencapai hasilnya. Faktanya rudal Iran bisa dengan leluasa. Bahkan analisa saya sejak awal, kemampuan Iran dalam perang ini kalau nanti akan menang ya, lanjut seperti ini, tidak lepas daripada 2 sayap yang dia gunakan dari awal, yaitu sayap Hormuz dan sayap negara Arab Teluk dalam bentuk bola lambung, yaitu melalui isu minyak dan energi. Sekarang Trump setuju atau tidak, diakui atau tidak, dia kelabakan karena ditentukan oleh waktu. Dia tidak mungkin lama-lama. Saya juga dari awal sampaikan, Trump tidak bisa perang lama karena dia menghadapi pemilu. Dia berkepentingan untuk segera berakhir. Nah, Iran dengan Israel mau siap perang lama. Iran karena diserang dia nggak punya pilihan dan dia punya kemampuan untuk mengimbangi itu semua. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dalam konteks itu sekarang, maka kita melihat yang dilakukan Trump belakangan ini dengan berbagai macam diksi yang berubah-berubah, itu adalah cerminan orang yang merdeka mengawali perang ini, tapi kesusahan untuk mengakhiri perang ini. Jadi saya katakan masih lebih merdeka para pedangdut kita yang dengan merdu menyanyikan kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tapi Trump tidak bisa mau mengakhiri ini. Dia mau mengakhiri dengan indah, syaratnya Iran mengakui kalah. No, kami nggak pernah kalah. Rudal kami masih ada. Kalau kamu mengatakan ini akan berakhir, bukan kamu yang menentukan, tapi kami yang menentukan. Jadi mungkin di akhir yang tadi disampaikan juga oleh Trump dalam pidatonya, mereka akan memaksakan termasuk dengan serangan-serangan besar mengembalikan Iran ke zaman batu. Tapi jangan lupa, secara kritis kita bisa katakan kalau Iran kembali ke zaman batu dan karena diserang oleh Amerika dan Israel, maka berarti yang mengembalikan Iran ke zaman batu adalah pikiran, konsep, dan pola perang yang diterapkan oleh Amerika dan Israel. Jadi ada korelasi di antara nasib zaman batu yang dihadapi Iran akhirnya dengan serangan, dengan pikiran yang dibawa terutama oleh
Trump dan Netanyahu. Baik, terima kasih Mas Hasibullah, Mas Sofwan atas analisanya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nih Trump dapat wangsit untuk tahu exit strategi yang tidak membuat malu gitu ya, tapi bisa mengakhiri perang ini. Baik, terima kasih para narasumber, dan kami akan lanjutkan kabar pagi usai jeda.